Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis kasus pajak PT Gemilang Sukses Garmindo yang beranggotakan saya Usep Nugraha, Sela Aprilia, dan Santi Oktariani. pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum yang menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak 1. Iuran atau pungutan dari rakyat kepada negara. Kedua, dipungut berdasarkan undang-undang. Ketiga, pajak dapat dipaksakan. Keempat, tanpa jasa timbal atau kontrasprestasi. Kelima, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pengeluaran umum pemerintah. Pengertian sengketa pajak. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Diljak, sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Dasar hukum sengketa pajak. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Pelaksanaan terkait. Timbulnya sengketa pajak ada pada dua hal yang sangat prinsipal, yaitu 1. Tidak melakukan perbuatan hukum sebagai yang diperintahkan oleh norma hukum pajak. Yang kedua, melakukan perbuatan hukum tetapi tidak sesuai dengan norma hukum pajak. Pihak-pihak yang menimbulkan sengketa pajak. 1. Pihak wajib pajak. 2. Pemotong. 3. Penanggung pajak. 4. Pemungut pajak. 5. Pejabat pajak. Selanjutnya, berakhirnya sengketa pajak. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata sengketa pajak berakhir karena penyelesaian di luar lingkungan peradilan maupun di dalam lembaga peradilan pajak. Yang kami analisis adalah PT Gemilang Sukses Garmindo. Analisis yang pertama adalah waktu pengungkapan. Jakarta 10 Februari 2020, Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jakarta Barat pada tahun 2019 telah berhasil mengungkapkan tindak pidana perpajakan korporasi. Keberhasilan penyidik tindak pidana perpajakan korporasi ini merupakan yang pertama di Dirjen Pajak. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan kasus tindak pidana pajak oleh korporasi yang PT Gemilang Sukses Garmindo bisa saja tak hanya dikenakan denda saja. Kejati DKI juga menyatakan penanggung pajak di balik perusahaan tersebut juga bisa dijerat secara hukum. Analisis yang kedua ada temuan. Diketahui di PT GSG diduga melakukan indikasi fraud atas pelaporan surat pemberitahuan SPT wajib pajak WP dapat dideteksi dari sistem pengawasan terintegrasi yang ada di Dirjen Pajak PT GSG. Diduga melakukan usaha percobaan restitusi untuk memperoleh keuntungan ekonomi hingga Rp 9 miliar. Sebelum menetapkan tersangka, tim penyidik Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Barat juga telah memeriksa bukti pemulaan terhadap PT GSG dan pemeriksaan internal itu disebutkan PT GSG melanggar tindak pidana korporasi dengan sengaja menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN menggunakan faktur pajak TBTS tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Dan selanjutnya diajukan permohonan restitusi PPN
Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan restitusi SPT masa PPN. Ancaman hukuman. Adapun regulasi yang dilanggar oleh PT GSG adalah pasal 39A huruf A dan atau pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam aturan ini, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Kemudian denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan dilakukan. Jumlahnya paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Namun karena yang menjadi pelaku adalah wajib pajak badan, maka perusahaannya akan dikenai denda, tidak ada pidana penjara. Kesimpulan dari kasus pajak PT GSG yaitu atas perbuatan tersebut PT GSG dijerat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP dengan ancaman hukuman denda terhadap korporasi. Pejabat di balik korporasi tersebut bisa dipidana seadanya tidak bisa membayarkan denda yang ditetapkan dalam persidangan, namun hal itu tergantung perkembangan dalam persidangan. Nantinya karena ini badan usaha tidak mungkin dipenjara, maka pidananya adalah denda. Cukup sekian analisis kasus pajak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya Yusef Nugraha pamit. Saya Santi Oktariani pamit. Saya Sela Aprilia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Stay safe and have a nice day teman-teman.